Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Amalia. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ushul Fiqih yang berjudul Ta'arud Baina Adilat. Poin-poin yang akan saya jelaskan seperti definisi ta'arud baina adilat, kedudukan ta'arud baina adilat, dan contoh-contoh ta'arud baina adilat. Oke, baiklah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi ta'arud baina adilat. Tren ta'arud secara etimologi berarti pertentangan. Sementara al-adilah adalah bentuk plural dari dalil yang berarti alasan, argumen, dan bukti. Secara sederhana, ta'arud al-adilah adalah sebagai pertentangan di antara dalil-dalil yang ditentukan para mujtahid. Menurut Khalaf, yang perlu diperhatikan dalam memahami ta'arud al-adilah bahwa tidak terdapat kontradiktif yang sebenarnya antara dua ayat atau dua hadis yang masing-masing derajat kevalidannya sama kuat. Sedangkan secara terminologis, ta'arud yaitu pertentangan dua dalil antara satu dalil berbeda atau bertentangan dengan dalil lainnya. Dengan demikian, ta'arud al-adilah adalah pertentangan antara beberapa dalil yang suatu masalah tertentu. Misalnya, dalil yang satu menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan dalil lainnya menetapkan sunnah. Karena adanya pertentangan antara dua dalil, hal tersebut adalah wajar. Yang penting utama adalah mencari cara penyelesaian yang ilmiah dan masuk akal. Saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu kedudukan ta'arud baina adilat. Terdapat perbedaan antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan ta'arud al-adilah. Menurut ulama Hanafiyah, jika terjadi ta'arud adilah, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui naskah, tarjih, al-jamu, dan tasakut. Naskah dengan cara pertama ini, mujtahid dapat meneliti dalil itu dari aspek waktu turunnya. Jika diketahui, maka dalil yang datang lebih dahulu dapat dinaskahi oleh yang datang kemudian. Terus, tarjih. Dengan cara ini, jika tidak diketahui sejarah turunnya, maka dapat digunakan cara tarjih dengan meneliti mana di antara dua dalil yang bertentangan itu yang lebih kuat atau dalam kurung rajih. Cara ketiga ini al-jamu. Jika cara kedua tarjih tidak mungkin untuk dilakukan dengan cara mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Dengan cara tasakut, jika tidak mungkin untuk dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil itu. Ketika itu mujtahid dapat menggunakan dalil lain lebih rendah urutannya. Ia bisa menggunakan sunnah jika yang bertentangan itu adalah hadis, maka mujtahid bisa menggunakan qaul sahabi, begitu selanjutnya. Yang poin ketiga, contoh-contoh ta'arud baina adilat. Yang pertama, dengan metode al-jam'u wal al-taufiq atau menggabungkan dan mengkompromikan. Surah Al-Baqarah surat 234 dan surah At-Talaq ayat 4. Ayat Al-Baqarah 234 bersifat umum, yaitu setiap perempuan yang ditinggalkan mati suami, baik hamil maupun tidak hamil, wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan ayat
At-Talaq ayat 4 juga bermakna umum, yaitu setiap wanita hamil, baik ditinggalkan mati suami atau bercerai hidup, wajib beriddah sampai melahirkan kandungannya. Dengan demikian, antara dua surat tersebut bila dilihat sepintas, terdapat pertentangan mengenai iddah. Wanita hamil yang ditinggal mati suami, bahwa iddah perempuan hamil atau kematian suami adalah masa terpanjang dari dua bentuk iddah, yaitu sampai melahirkan atau sampai 4 bulan 10 hari. Artinya, jika perempuan itu melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari sejak suami meninggal, maka iddahnya menunggu 4 bulan 10 hari. Dan jika sampai 4 bulan 10 perempuan itu belum melahirkan, maka iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. Kedua, contoh penyelesaian dengan metode tarjih. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, adalah Abu Hurairah berkata, barang siapa yang junub sampai tiba waktu subuh, maka tidaklah ada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad. Contoh kedua, dengan metode tarjih. Hadis Rasulullah SAW dari Abdurrahman bin Auf dan Abu Hurairah berkata, barang siapa yang junub sampai tiba waktu subuh, maka tidaklah ada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad. Sementara Aisyah meriwayatkan hadis dari Aisyah dan Umma Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan junub, bukan karena mimpi pada bulan Ramadan. Kemudian beliau berpuasa. Hadis riwayat Malik. Contoh ketiga dengan metode tasyahud. Firman Allah dalam surah Al-Muzammilah ayat 20. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sedangkan dalam surah Al-A'raf ayat 204 Allah SWT berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ayat pertama secara umum mewajibkan orang yang sholat termasuk makmum untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah dibaca. Sedangkan ayat kedua menegaskan kewajiban membaca Al-Quran, sebab yang diperintahkan adalah mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam dalam sholat. Mengamalkan kedua ayat tersebut sekaligus tidak dapat terlaksanakan dengan baik. Artinya, membaca Al-Quran sambil mendengar dan memperhatikan bacaan imam tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Kedua ayat tersebut mengandung makna umum yang saling bertentangan. Oleh karena itu, cara yang dilakukan adalah tawakuf atau tidak mengamalkan kedua dalil sampai temukan dalil lainnya. Dan ada hadis menjelaskan masalah tersebut. Barang siapa yang sholat di belakang imam, maka sesungguhnya bacaan imam menjadi baginya. Hadis riwayat Jamaah. Jadi kesimpulan ta'arud baina adilat dapat diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil yang lainnya. Salah satu dari dua dalil tersebut menafikan hukum yang ditunjukkan oleh dalil. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.